Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, atau selamat pagi ya. Oke, untuk materi terakhir ya sebelum UTS, ini ada dua materi. Pertama terkait morfologi bunga, biji, ya seperti itu dan batang serta akar. Kemudian nanti ada tentang taksonomi tumbuhan ya. Baik, saya coba share screen dulu. Ya, oke. Pertama kita akan bahas tentang eh, morfologi ya, masih bagian dari pohon, bahwa untuk beberapa jenis pohon di hutan itu tentu ada bunga, buah, batang, dan akar. Cuma memang di kita itu untuk jenis pohon memang sulit untuk mendapatkan bunga dan buah, tapi makanya sebagian besar pengenal jenis itu nanti mengenal jenis suatu pohon itu lebih pada bentuk batang ataupun akarnya ya. Memang kalau ketemu bunga, bunga dan buah, syukur sekali karena memang beberapa pohon di hutan itu memiliki bunga dan buah yang khas. Oke, baik. Jadi, eh, jadi bunga itu sebenarnya adalah ranting dan daun yang berubah, ya, yang berubah fungsi dan dia merupakan bagian dari organ perkembangan generatif. Jadi penting sekali ya, sangat penting untuk perkembangan generatif, perkembangan biakannya, penambahan jumlah jenisnya. Sehingga perlu dipahami mana bagian bunga, mana bagian buah atau biji, ya, jangan sampai salah. Kan demikian. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti, maka sebenarnya bagian-bagian bunga itu ada yang namanya putik, benang sari, daun mahkota gitu ya, daun kelopak, dasar bunga dan tangkai bunga tentunya. Nah, ini kalau perhatikan seperti ini, mungkin pernah lihat bunga tentunya ya. Ada putiknya, ada benang sarinya. Jadi putik itu adalah semacam alat kelamin yang untuk betinanya ya, sedangkan benang sari itu alat kelamin yang jantan. Sehingga nanti ketika benang sari ya melakukan penyerbukan terhadap putik, terbentuklah nanti namanya biji atau buah kan gitu berkembang. Kemudian ada daun mahkota, ada daun kelopak, kemudian juga ada daun dasar bunganya dan tangkai. Mungkin lebih pernah melihat seperti inilah ya, pernah melihat yang namanya ini seperti ini, ada bunga kembang sepatu pernah sering ya, karena di kampung-kampung di depan rumah juga banyak tuh yang biasanya menanam bunga kembang sepatu. Nah, bunga pun punya pembagian secara tata bunganya. Jadi misalnya ini ada aksilari namanya. Jadi bunga itu munculnya di ketiak daun. Jadi ada daun terus muncul di ketiak daunnya. Ini contohnya kembang sepatu. Ini sering kali kita lihat ya di kampung-kampung atau di beberapa taman kota ya. Nah, kalau Anda perhatikan dengan teliti, jadi sebenarnya bunga itu tumbuhnya di ketiak daunnya. Kemudian ada juga bunga yang muncul di ujung ranting atau di ujung batang. Nah, ini disebut dengan tata bunga terminal. Paling gampang mungkin kalau Anda pernah lihat pohon sagu, ya atau misalnya apa tuh yang apakah kelapa gitu ya. Nah, itu bunganya itu muncul di bagian ujung batang, ya atau ujung ranting, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, jadi bunganya itu muncul di batang. Ini contohnya yang disebut dengan cauliflora. Paling sering kita lihat mungkin nangka ya. Ini ada gambar nih, ini nangka. Jadi ada ini bunganya, ini buah ya. Nah ini nangka. Artocarpus heterophyllus ya. Jadi dia muncul di bagian batang. Atau yang paling khas sekali namanya ada buah namanya burahol. Nah, mungkin di kita di Sumatera jarang sekali, bahkan mungkin nggak ketemu ya. Tapi ini di Jawa Barat atau Jawa Tengah, di Jawa ini banyak nih. Buahnya bisa dimakan. Nah, ini adalah pohonnya. Nah, ini ada buahnya. Namanya buah burahol. Nah, ini bunganya. Nah, bunganya muncul di bagian bagian batang. Ya. Nah, itu namanya cauliflora.
Kemudian bunga juga mempunyai fungsi, ya, fungsi. Jadi kalau kita lihat dari bagian-bagian bunga tadi, jadi ada yang memiliki putik dan benang sari saja, itu disebut dengan bunga yang sempurna. Jadi kalau ada satu bunga di dalamnya ada putik dan benang sari, dikatakan bunga sempurna. Kemudian kalau dia memiliki aksesoris lain kayak daun mahkota, daun kelopak, punya dasar bunga, tangkai bunga, maka dia disebut dengan bunga yang lengkap. Ya, jadi bunga lengkap itu dia memiliki aksesoris dan juga memiliki bagian-bagian utama. Itu bunga yang lengkap. Nah, jika ada salah satu nggak ada, misalnya ada bunga yang hanya memiliki putik saja, nah itu bunganya tidak lengkap. Atau hanya benang sari saja, itu tidak lengkap. Ya. Kemudian ada bunga yang tidak sempurna. Jadi mungkin itu salah satu saja tadi ya, hanya salah satu, apakah memiliki putik saja atau benang sari saja. Ya, seperti itu. Jadi perlu dipahami, jadi ada bunga yang disebut dengan bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga sempurna, dan bunga tidak sempurna. Ya, sekali lagi, kalau bunga lengkap, dia ada memiliki bagian utama dan juga bagian aksesoris. Jadi dalam satu bunga itu ada putiknya, ada benang sarinya, ada daun mahkotanya, ada daun kelopak, dasar bunga, tangkai bunga. Disebut dengan daun bunga. Disebut dengan bunga lengkap. Ya, seperti itu. Nah, jika dia lengkap dan biasanya dia merupakan bunga yang sempurna karena dalam satu bunga ada putik dan ada benang sari. Nah, jika salah satu tidak ada, disebut dengan bunga yang tidak lengkap dan disebut dengan bunga tidak sempurna. Ya. Kemudian komponen bunga. Jadi Anda mungkin pernah lihat juga nih ya. Jadi ada disebut dengan bunga tunggal. Jadi dalam satu tangkai hanya ada satu bunga. Misalnya kembang sepatu nih. Ya, jadi dalam satu tangkai ini hanya satu bunganya. Tapi ada juga bunga majemuk. Jadi dalam satu tangkai terdapat banyak bunga, terdapat lebih dari satu. Mungkin yang sering Anda pernah lihat bunga soka, ya, bunga soka yang di kampung-kampung banyak itu depan rumah kan ya. Nah, dalam satu tangkai kan banyak bunga dia. Nah, ini biasanya kalau buat anak-anak dicabut, terus disedot, dihisap, manis rasanya. Kemudian contoh lagi misalnya bunga majemuk itu bunga pada pohon mangga. Ya, dia pohon mangga. Pasti sering lihat ya. Kalau di kita pohon angsana juga itu juga majemuk. Ya. Kemudian buah. Nah, buah itu adalah organ tumbuhan yang mengandung biji. Ya, jadi organ tumbuhan yang mengandung biji namanya buah. Jadi setelah dari penyerbukan, polinisasi, ya polinasi oleh benang sari terhadap putik, maka terbentuklah yang namanya buah. Ya, dan bakal biji itu akan terus berkembang menjadi biji. Nah, buah ini jika dia tidak ditutupi oleh bagian daging buah, maka dia dikatakan buah dengan biji terbuka. Jadi kalau contohnya paling gampang nanti kalau kita lihat uh, buah yang terbuka itu kalau Anda pernah lihat pohon pinus itu ada buahnya atau pohon agatis itu ada buahnya itu nggak punya daging buah. Jadi kalau kita lihat buah kan mungkin pernah pernah lihat buah mangga ya. Buah mangga itu kan di luarnya ada kulitnya, setelah kulit ada daging buah, setelah daging buah kan ada biji. Nah, nah ada buah yang memang tidak ada daging buahnya, juga tidak ada apa ya, tidak ada daging buahnya. Nah, ini disebut dengan buah biji terbuka atau disebut dengan gymnospermae, ya, buah yang telanjang. Contohnya pinus atau agatis. Ini contohnya, ya. Ini contoh pinusnya. Ini contoh pinus marcusii dan pinus ocarpa. Nah, ini adalah buahnya. Jadi nggak ada daging buahnya. Ya, termasuk misalnya kalau jenis-jenis meranti nih. Nah, ini kan bijinya nih. Nah, ini juga nggak ada buahnya. Daging buahnya nggak ada. Jadi disebut dengan terbuka, ya, telanjang. Ini contoh biji-biji pada famili Dipterocarpaceae. Ada meranti sorea, ada parasorea, kemudian ada vatica, ya, ada hopea dan jawabanab dan seterusnya. Ini contoh buah dengan biji terbuka atau gymnospermae, ya, telanjang.
Kemudian ada buah dengan biji tertutup ya. Contohnya paling sering Anda lihat buah mangga gitu ya. Ada buah durian kan jadi ada kulit ya, ada kulit. Kemudian biasanya dia akan terdiri tiga lapisan ya, ada perikarp. Jadi ada eksokarp bagian terluar, mesokarp biasanya itu bagian daging buah dan endokarp bagian biji ya. Nah, buah dengan biji tertutup disebut dengan angiospermae. Disebut dengan angiospermae. Oke. Ini contohnya ya, paling gampang nih buah mangga nih bentuk buah mangga ya Mangifera indica. Ini jadi bagian-bagiannya itu ada eksokarp bagian kulitnya ya yang udah hijau kemudian merah atau menguning. Ada mesokarp daging buahnya dan endokarp ya bagian paling dalam itu biji ya seperti itu pembagiannya. Kemudian buah juga punya komposisi. Jadi ada buah tunggal, nanti ada juga buah majemuk ya. Nah, buah tunggal contohnya yang paling mungkin Anda sering lihat apa ya, apakah buah buni ya, atau buah mangga lah paling gampang ya. Itu kan satu buahnya ya, satu. Jadi dalam satu buah mangga cuma ada satu. Beda nanti kalau buah majemuk misalnya nangka. Dalam satu buah yang besar itu dalamnya terdapat daging buah yang banyak. Nah, itu namanya buah majemuk ya, seperti itu. Apalagi misalnya durian juga dalam satu buah yang besar berduri itu di dalamnya banyak ada daging buah yang banyak. Itu juga majemuk. Ya. Itu kayak mangga, apalagi apel gitu ya. Nah, itu bukan buah-buah tunggal gitu ya. Oke, lanjut kita ke batang ya. Nah, ini penting mengetahui karakteristik batang ya, karena sebagian besar juga para pengenal jenis ini batang menjadi salah satu penciri utama untuk spesies-spesies tertentu ya. Jadi kita lihat dulu dari bentuk dan sifat batangnya. Dia ada uh, bentuk batang yang silinder ya, ada yang silinder. Silinder itu artinya memang bentuknya seperti tabung ya. Kalau Anda pernah lihat jerutung atau apa ya, pulai gitu ya. Itu kan sebenarnya bentuknya silinder, membulat ya, membulat. Terus ada yang juga berdamar ya. Jadi ada semacam getahnya berdamar. Kemudian ada juga bentuk batang itu berlekuk-lekuk dan ada juga yang memang khas berwarna hitam. Contohnya adalah ebony ya. Itu memang warnanya hitam. Kemudian ada juga batang yang memiliki buttress atau banir. Nah, banirnya bisa ada yang berbentuk kuncup ya. Kalau pernah lihat pohon kan kenari gitu ya. Nanti ada juga banir yang menjalar ya kayak pohon kempas ya, membesar. Makanya kalau Anda pernah ketemu pohon kempas ya, Kompasia excelsa itu banirnya melebar besar ya, menjalar tubuhnya. Ini ada banir papan. Jadi bentuknya kalau kita seperti memang seperti papan ya. Nah, pada batang juga, kalau kita lihat pada kulitnya, bagian luar ya, disebut bagian batang-batang, itu ada yang batangnya berdamar. Jadi memang ada semacam getah gitu ya, semacam getah berwarna putih gitu. Ya, bukan, dan dia agak kental. Dan biasanya ada resinnya, dia mengandung resin. Ya. Nah, sebagian besar misalnya pada suku-suku Dipterocarpaceae ini, ya itu cukup banyak mengandung damar. Masuk juga pada agatis, ya. Cuma memang agatis ini di kita jarang sekali karena memang habitatnya di dataran menengah sampai dataran tinggi. Ya. Nah ini dulu dimanfaat orang dalam marah ini untuk bahan apa minyak yang kemudian untuk menghidupkan sebagian bahan bahan minyak untuk obor, ya yaitu untuk penerangan, untuk untuk membakar obor. Ya. Kemudian ada juga kulit batang yang licin, ya licin bersih kecil licin. Paling pohon lihat pohon pulai nanti kita lihat dia di lapangan nah itu licin aja nggak ada retakan nggak ada apa ya jadi nggak kelihatan retakan-retakannya ya, jadi nggak merata itu licin. Kemudian ada kulit batang yang anil yang berlekah nih, jadi kulitnya itu seakan-akan membentuk alur-alur ini kan alur-alurnya nih kan seperti alur ini
ya beralur-alur yang membentuk, ya ada yang berbentuk huruf eh, V gitu ya, atau berbentuk seperti kayak sampan ya seperti itu. Nah, berlekah. Contohnya pada marga Hopea dan Sorea, famili Drucarpaceae. Ya, juga pada marga Calophyllum. Ya, jadi, nah lekahnya ini, ya ini bisa dangkal, bisa sangat dalam ya, bisa sempit, bisa lebar, bisa teratur, rapat dan sudah jarang, bahkan nggak teratur. Ya. Nah, mungkin yang sering kita lihat pohonnya seperti ini ya, berlekah-lekah gitu ya. Nah, ini khas juga di Karpase. Kemudian ada kulit batang yang bersisik. Nah, ini nih. Jadi bersisik itu apabila kulit luarnya lepas tapi menggantung. Jadi dia nggak putus ya, menggantung. Jadi kalau kita lihat dari samping itu seperti sisik ya. Ini contohnya pada famili Dipterocarpus, khususnya Dipterocarpus ya, Dipterocarpus. Pada meranti juga ada bersisik ya. Kalau misalnya mungkin kalau di Anda pernah lihat pohon ramin barangkali ya. Nah, ramin juga seperti bersisik itu ya. Ya kayak jadi kalau kulit kulit yang lepas, nah, itu agak kalau nggak tahan daya tahan tubuhnya kurang kuat itu bisa gatal bagi orang tertentu ya. Ini bersisik. Kemudian ada juga yang kayunya keluar itu, kulit batangnya itu lepas dan bentuknya agak berkotak-kotak. Jadi kulit luarnya lepas dengan bekas-bekas berbentuk hampir seperti lingkar atau kotak-kotak dan tampak seperti sisik. Ini disebutnya namanya lepas berkotak. Contohnya pohon agatis ya, agatis yang paling kelihatan. Tapi di sini kita nggak susah menjumpai. Dulu ada pohon agatis itu di Taman Makan Pahlawan Pekanbaru itu, tapi kayaknya sudah ditebang ya. Dulu ada satu cukup besar, tapi sekarang udah nggak ada lagi ditebang. Kemudian ada yang berpuru. Jadi kalau kulit luarnya terdapat lentisel, sel gabus. Jadi kalau Anda pegang tuh kayak lembut ya. Jadi ada sel-sel gabus yang besar-besar. Nah, ini contohnya ada pohon sindora. Itu nanti kita lihat di arboretum ya, ada sindora, juga ada keruing, juga di arboretum juga ada. Nanti kita lihat apa. Kemudian ada yang bergelang atau berani. Mungkin Anda pernah lihat nggak di arboretum? Ini ada satu pohon nih. Kalau Anda masuk arboretum lewat masjid, ya sebelah kanan tuh ada pohon yang kulitnya itu bergaris-garis melintang, yang berwarna abu-abu atau ada yang agak kehijau kehitaman. Yang termasuk pohon lesak, pohon sindur juga seperti ini bergelang atau bergaris melintang. Kemudian kulit batang ada yang berduri. Nah, ini khas sekali. Nah, ini contohnya pohon randu, randu hutan, ya, ataupun Ceiba pentandra, ya, dari suku Bombaceae. Kalau di kita dikenal dengan pohon kapuk. Dulu kapuknya ini digunakan oleh masyarakat atau orang untuk membuat kasur, ya, untuk bahan bahan isian kasur ataupun bantal. Ya, termasuk juga pohon roda-roda itu juga berduri. Ya, ada yang berduri kulitnya, luarnya. Kemudian ada yang mengelupas. Nah, ini. Jadi kalau kulit luarnya mengelupas, memanjang, ya. Kalau tadi kan mengelupas seperti berbentuk melingkar atau kotak-kotak, ini tidak memanjang. Sehingga kadang-kadang mulai dari dahan pertama hingga pangkal tuh panjang bisa kita mengupasnya itu. Ini contohnya eukaliptus ya alba ataupun yang suku-suku Myrtaceae kayak kayu putih ya, juga bisa mengelupas. Atau juga yang mungkin kalau Anda pernah jalan-jalan di depan rumah sakit Eko Hospital itu ada bagian median di hutan kotanya itu orang suka terbuka hijaunya itu ada beberapa pohon kayu putih itu. Nah, itu kalau Anda pegang kulitnya itu mengelupas dan seperti gabus. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada yang retak-retak. Jadi apabila kulit luarnya pecah-pecah ataupun retak kecil seperti meretak-retak, ya, kayak meranti rumbai, itu ada tuh di arboretum. Kalau sesungguhnya pohon bakau, ya, pohon bakau ya, dari genus Rhizopora, itu dari suku Rhizoporaceae, ya, pohon bakau. Ini retak-retak. Nah, kemudian batang itu ada yang tadi saya bilang bentuknya silindris. Jadi tegak lurus berbentuk silinder.
Jika kalau kita tebang, dipotong melintang, bentuknya bundar. Nah ini cukup banyak di kita ya. Nah pangkalnya itu nggak akarnya apa istilahnya nggak punya banir biasanya seperti itu, nggak ada banirnya. Ini ada batang yang berlekuk-lekuk berbaling-baling, ya. Ini di kita ada nilaban dan sungkai contohnya paling kalau pernah lihat sungkai itu suka berlekuk-lekuk. Ya. Jadi kalau kita lihat kita potong sisi atasnya kita lihat seperti baling, ya, berbaling-baling, baling. Kemudian ada batang yang memang tanpa banir atau bentuk akarnya lainnya. Jadi pangkal batangnya mulus, ya bersih, nggak ada banirnya. Contohnya jerutung, pulai tadi ya, seperti itu. Sindora. Kemudian ada batang dengan banir. Nah, ini yang berbanir kuncup. Ya, dia menguncup. Contohnya kompas, excelsa gitu ya. Kemudian ada juga yang meranti merah, Sorea lepsula menguncup. Ada juga banir yang berkembang. Jadi cukup banirnya banyak sekali kemana-mana. Ya. Nah, ini. Kemudian ada banir yang seperti papan. Ya. Jadi kalau ini mirip papan, tebal gitu kan. Dan khas seperti papan. Nah, ada juga bentuk-bentuk akar yang khas terutama untuk rhizopora. Ya, rhizoporasi ada yang akar tunjang, akar lutut, akar pasak, gitu, akar gang. Seperti itu. Misalnya nih, ini kan kayak biasanya di pohon bakau, kayu bakau, pohon bakau ya biasanya akar tunjang. Kalau akar lutut biasanya di brugureanya. Nah, akar pasak itu pada biasanya Soneratia atau Avicennia yang sebenarnya ini akar-akar api-api disebutnya. Ini contohnya gambarnya seperti inilah, ya. Nah, ini kan khas untuk daerah mangrove, ya. Ini akar pasak pada rhizopora atau pohon bakau. Ya, kemudian ini Avicennia api-api ataupun ada yang Soneratia. Ya, ini khas sekali. Kemudian kulit luar dari tadi saya sampaikan tadi ada yang licin, yang berduri, mengelupas dan berarum ya seperti itu. Nah, ini juga kemudian jadi penting untuk mengenal spesies itu karena di kulit berdalam ya, pokoknya kulit luar, kulit dalam itu biasanya ada mengandung getah. Baik getah putih, getah kuning, getah merah, getah hitam. Ini khas untuk jenis tertentu. Ya kayak getah putih paling gampang misalnya di pohon pulai atau pohon nangka, ya, jerutung, ya di area costulata, karet. Nah itu kan getahnya putih, ya seperti susu, ya putih. Ada getah kuning, contohnya paling khas itu kalau di pohon manggis, ya kalau anda toreh kayunya itu, nah, keluar getah-getahnya untuk menguning nanti. Tapi ada getah merah, ya kayak angsana, ya kayak pohon pala dan khas getah hitam. Mungkin Anda pernah dengar ya, renghas. Nah, ini kan khas juga di Sumatera di kawasan hutan rawa gambut. Renghas ini ya dikenal dengan gluta renghas kan, yang kalau getahnya ini kena di kulit orang-orang yang mungkin tertentu ya, yang sensitif kulitnya itu bisa gatal bahkan berkudis ya. Ya, ini getah hitam pada renghas. Nah, di kita di Arboretum ada satu pohon renghas, gluta renghas dekat pendopo. Cuman memang nggak dikasih tahu di mana posisinya, tapi dia ada supaya orang nggak merasa takut berada di sana. Ya. Kemudian ada juga pada kulit batang itu berbau, ada baunya. Jadi kalau kita toreh gitu ya, dia mengeluarkan apakah getah atau apa dan ada baunya, ya. Kayak bau resin gitu, kayak bau ada minyaknya, kayak resin gitu yang kayak meranti kering. Kemudian ada yang bau bawang, ini khas di paling banyak nih. Kalau ada kerohul di hutan daerah sana itu banyak sekali kayu pohon kulim, Scrodocorpus bornensis. Ini khas sekali bau bawang, bau aroma bawang. Ini ada yang wangi sekali, contohnya cendana ya, ataupun kayu manis gitu ya. Nah, ini harum. Jadi memang ini jadi biasanya pengenal jenis pohon, untuk mengenal satu pohon memang uh, mencoba mengeksplor semuanya, mulai dari tadi daun, ya, buah, kalau ada bunga juga kalau ada batangnya, makanya batangnya suka ditoreh pakai parang gitu dilihat apakah bergetah atau tidak, berbau atau gimana, lihat akarnya seperti apa. Nah, sehingga karakteristik dari masing-masing pohon ini di antara berbagai bagian
akar buah bunga tadi itu menjadi ciri khas mereka. Ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ya ke taksonomi ya, taksonomi. Nah, ini penting taksonomi pembagian takson-takson pada salah, salah. Nah, ini ya taksonomi tumbuhan. Apa itu taksonomi? Ya, ini penting untuk proses klasifikasi dan tata nama tumbuhan. Ya, taksonomi. Jadi, taksonomi tumbuhan atau sistematika tumbuhan adalah ilmu tentang mengklasifikasi bagaimana menurut tata namanya dan kemudian mengidentifikasi tumbuhan, taksonomi. Ya, jadi mulai mengklasifikasi, kemudian memberikan tata nama, dan akhirnya mengidentifikasi tumbuhan itu apa, itu namanya taksonomi tumbuhan, sistematika tumbuhan. Nah, dalam proses klasifikasi tumbuhan, yaitu dia mengelompokkan berbagai jenis tumbuhan ke dalam suatu golongan dengan berbagai macam kategori. Jadi, nanti kira-kira tumbuhan ini masuk ke dalam takson mana, kingdomnya apa, ya, divisinya apa, ordonya mana, kan seperti itu. Apakah dia masuk langsung ke dalam suatu uh, family atau kelas atau apa? Itu tujuannya klasifikasi. Nah, biasanya untuk mengklasifikasi para peneliti atau para ahli botani itu memulai dari spesies atau jenisnya sebagai satuan dasarnya. Yang gitu. Jadi nanti dari jenis yang sama digolongkan ke dalam satu marga yang sama. Dari marga yang sama digolongkan ke dalam suku. Jadi seperti ini maksud saya ini. Ini kan takson nih. Ya, ini sistematikanya. Jadi untuk tumbuhan, kategori dan golongan pada tumbuhan, kategori pertama, takson pertama namanya kingdom. Ini contoh nih ya. Jadi kingdomnya apa? Plantae, tumbuh-tumbuhan. Di bawah kingdom ada divisio. Jadi ada yang spermatopita, ya. Kemudian sebenarnya di bawah divisio sebelum ke subdivisio, dia kita coba langsung ke kelas dulu ya, divisio kelas. Jadi spermatopita itu kelasnya ada yang dicotyledon, nae, ya. Kemudian setelah kelas ada ordo, namanya Guttiferales contohnya. Kemudian ada di bawah ordo ada family atau suku, bahasa Indonesia suku ya. Contohnya suku Dipterocarpaceae. Nah, Dipterocarpaceae itu punya beberapa genus atau marga, ada Sorea ya, ada Parasorea, ada Vatica, apa ada Virobalanops ya, ada Kruing dan macam-macam. Kemudian baru setelah genus ada spesies. Jadi misalnya Sorea pinanga ya, spesies itu Sorea pinanga. Nah, ini disebut dengan takson ya. Mulai dari paling atas kingdom, tumbuhan, plantae ya. Jadi kingdom, urutan yang paling atas ya, kingdom, divisio, klasis atau kelas, ordo, family, genus, species. Nah, tadi biasanya ahli botani ketika menemui tumbuhan, dia akan melihat tumbuhan ini masuk ke dalam kelas spesies apa dulu. Jadi satuan dasarnya spesies ya. Nanti setelah mengetahui spesiesnya, dia coba akan masukkan ke dalam genusnya apa ini. Ya. Setelah genus baru dicoba dilihat lagi nanti dia mirip dengan suku apa, family apa. Dan seterusnya sampai ke akhirnya ke kingdom plantae. Itu proses biasanya proses klasifikasi. Ya. Nah, dalam memproses klasifikasi itu biasanya dasar yang digunakan adalah sifat morfologi yang bermiripan tadi, organ daunnya, buahnya, akarnya, bijinya gitu ya, bentuk batang, kulit dalam, kulit luar, berbau tidak. Nah, dari situ, oh ini kok baunya dengan ini baunya kok sama ya. Nah, nanti dasarnya seperti itu ya, morfologinya berbeda. Jadi berdasarkan organ vegetatif dan generatifnya.
Kenapa apa tujuan kualifikasi? Untuk menyediakan cara pengenalan dan komunikasi yang mudah, ya. Kemudian menyederhanakan objek studi dan mempelajari proses dan hasil evolusi. Jadi misalnya kita ketemu nih, ada jalan-jalan ke hutan, ketemu pohon, hmm, kok dia ada baunya ya. Nah, maka nanti dari dasar bau inilah kemudian dikelompokkan ke dalam genus apa, ke dalam family apa yang khas memiliki memiliki kok ada tanaman atau pohon yang memiliki bau. Ini baunya mirip-mirip apa? Ya, jadi menjadikan memudahkan untuk mengenal sebenarnya. Jadi diingat ya, semoga bisa diingat urutannya dari kingdom, divisio, class, ordo, family, genus, and species. Ya, walaupun sebenarnya di bawah spesies juga ada subspesies, biasanya dalam bentuk varietas paling gitu. Tapi kita untuk pohon kita pelajari sampai spesies saja. Ya, misalnya Sorea pinanga. Ya, Sorea pinanga berarti ini Sorea ini adalah genusnya, pinanga adalah spesies. Ya. Oke, lanjut dulu. Nah, sebenarnya perkembangan sistem klasifikasi itu sangat panjang sejarahnya. Mulai dari dulu yang namanya sistem tertua. Jadi orang-orang dulu membagi tumbuhan. Jadi berdasarkan ada yang tumbuhan yang buat pangan gitu, dikelompokkan buat pangan. Ada tumbuhan yang digunakan buat bahan sandang. Ada tumbuhan yang buat obat. Nah itu aja. Itu kan terus berkembang, ya. Pengetahuan berkembang, para penelitinya berkembang, algoritma berkembang, muncul berbagai sistem. Ada sistem habitus, banyak dan banyak penelitinya. Nanti bisa baca. Ya. Nah, eh, bagaimana memberikan tata nama pada tumbuhan ini? Nih cara. Jadi tata nama tumbuhan itu pemberian nama dan tumbuhan yang benar sesuai dengan kode internasional tata nama tumbuhan. Jadi ada aturannya ya, ada badan di dunia ini ya yang kemudian misalnya Anda menemukan satu pohon nih, mau memberikan nama. Nah, itu harus dirapatkan dulu, meeting misalnya dengan tim besar di internasional ya untuk betul nggak tanaman yang Anda temukan tanaman baru atau pohon baru gitu kan. Nah, jadi karena gini, karena setiap pohon kan memiliki nama lokal gitu ya, nama perdagangan, nama jangan-jangan yang Anda temukan sudah ditemukan orang, cuma nama lokalnya mungkin berbeda gitu ya. Jadi memang perlu diatur oleh Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan, International Code of Botanical Nomenclature. Ya. Bagaimana pengaturannya? Ya, karena gini kan, kalau contoh nama lokal kan ada kayu arang, sawo nekling, ada mangga rawa gitu ya. Kalau juga nama-nama perdagangan ini kayu meranti katanya, kayu kamper, kayu mahoni, kayu jati gitu. Nah, untuk memberikan tata nama maka ada aturannya. Ya. Jadi gini, untuk nama suku misalnya itu dibentuk dari nama salah satu marganya, ditambah akhiran ACAE misalnya seperti itu, ya. Kalau nama marga bebas, ya. Nah, uh, nama suatu spesies, jadinya nama suatu spesies adalah suatu kombinasi ganda yang terdiri dari atas nama marga ditambah oleh nama petunjuk jenis. Yang ini dikenal dengan sistem binomial. Jadi penatatan nama tumbuhan itu binomial. Misalnya gini, ini kan Tectona grandis. Tectona grandis ini sebenarnya terdiri atas nama marganya itu Tectona dan grandis petunjuk jenis. Atau misalnya Gemelina arborea nih, nama spesiesnya ya bahasa Latinnya. Berarti Gemelina inilah nama marganya dan arborea nama spesiesnya, petunjuk jenisnya, ya. Nah, dalam penulisan spesies secara ilmiah ini, maka yang terdiri dua kata ini ya. Nah, kata pertama, huruf pertama pada kata pertama itu harus huruf besar, sisanya huruf kecil, ya. Kemudian dia kalau di komputer mungkin bisa dia harus ditulis miring, ya, harus ditulis miring, atau diberi garis bawah pada tiap-tiap katanya. Jadi nggak boleh garis bawah yang menurut terus ya panjang. Jadi hanya hanya garis bawah itu pada di titik tanah ini ada garis bawah, terus stop. Di green ini juga ada garis bawah. Kalau mau pakai garis bawah, kan dulu
orang pakai mesin tik nggak bisa menulis secara miring ya, pakai garis bawah. Tapi sekarang orang pakai komputer, nah, tinggal kontrol I udah miring dia kan. Tapi yang penting huruf besarnya hanya ada pada kata pertama. Pada misalnya tektona, tektona ya berarti T-nya saja, yang lain huruf kecil. Grandis huruf kecil semua juga. Ya. Gemelina arborea cuman G-nya yang besar, yang lainnya kecil dan ditulis secara huruf miring. Ya seperti itu. Nah mungkin itu ya yang penting dari materi ini. Silahkan kalau mau dibaca lebih panjang. Oh ya satu lagi. Biasanya juga ada sebagai apa ya, sebagai penghargaan pada penemu nama ini, biasanya namanya dituliskan juga. Misalnya gini, itu Sam ya, atau bahasa ilmiahnya Pinus mercusii Jung et de Felice. Jadi yang menerima Jung et de Felice adalah penemu nama atau penemu pohon Pinus mercusii. Jadi memberikan nama Pinus mercusii. Atau misalnya lagi sengon nih, Paracerantes falcataria, L. Nielsen. Berarti L. Nielsen inilah yang memberikan nama untuk jenis sengon Paracerantes falcataria. Dia penemunya. Nah, biasanya ada orang menuliskan lengkap seperti ini, ada cuman tadi marga dan spesiesnya saja. Ya, seperti itu. Barangkali itu dulu ya untuk pertemuan untuk materi terakhir sebelum UTS. Jadi silahkan dipelajari ya materi dari awal ya, sampai ke materi tadi yang saya berikan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.